Ada apa sih dengan Yaman? Kok sampai-sampai Presiden ngomong, pergi aja ke Yaman. Kenapa Pak Prabowo ini nggak ngomong, pergi aja ke Yordania, ngikutin jejak langkah saya yang dulu. Mas Anies, Mas Anies. Mas Anies, Mas Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga, apa kabar? Sehat-sehat ya. Pidato Presiden Prabowo kemarin di Cilacap seharusnya menjadi momentum untuk menunjukkan kedewasaan beliau sebagai pemimpin. Ini momentum untuk merangkul, menjelaskan, dan menjawab keresahan rakyat. Tapi yang kita lihat dan yang kita dengar justru sebaliknya. Kritik dibalas dengan sinisme. Bahkan dengan kalimat yang terdengar sangat merendahkan rakyat. Kalau tidak suka, kabur saja ke Yaman. Kabur aja ke sana. Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Jadi begini ya, rakyat lagi bicara soal kondisi negara yang katanya Indonesia gelap. Malah dijawab sama Pak Presiden bukan dengan solusi, tapi dengan kalimat, menyakitkan sih. Kalau nggak suka, kabur aja ke Yaman. Ini pidato presiden apa pidato buzzer yang lagi emosi ngadepin netizen Indonesia? Nah, kita harus tanya, ini standar komunikasi kepala negara atau ini gaya debat buzzer yang ke bawah ke panggung kenegaraan? Kalau levelnya sudah kabur saja, maka yang turun bukan cuma kualitas diskusi, tapi juga martabat jabatan itu sendiri. Dalam demokrasi, kritik itu bukan gangguan. Kritik itu tanda sistem masih hidup. Tapi kalau kritik itu malah dianggap bikin gaduh dan solusinya disuruh pergi, ya sekalian saja kita ganti demokrasi jadi sistem satu suara, suara penguasa. Nah, lebih praktis kan? Dan lucunya yang dikritik rakyat itu bukan hal abstrak. Ini soal hidup sehari-hari, harga naik, kerja susah, ketimpangan terasa, tapi respon presiden, matanya buram. Jadi sekarang masalahnya bukan kondisi negara, tapi mata rakyat sudah buram, kata Pak Presiden. Ini menarik karena ketika rakyat melihat gelap, pemerintah bilang terang. Ketika rakyat mengeluh, pemerintah bilang mereka salah lihat. Lalu siapa yang harus dipercaya? Realitas atau narasi? Dan soal kabur ke Yaman ini juga problematik. Sejak kapan standar kita adalah membandingkan diri dengan negara yang berkonflik? Logikanya begini, jangan protes, masih ada yang lebih menderita. Kalau begitu, untuk apa kita punya cita-cita kemerdekaan? Untuk jadi lumayan dibanding dengan yang hancur? Rakyat tidak minta Indonesia jadi sempurna, Pak. Mereka cuma minta didengar. Itu saja kok, sesederhana itu. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kritik dianggap berisik, perbedaan dianggap mengganggu. Bahkan yang vokal malah disuruh angkat kaki. Kalau menurut saya ini berbahaya. Karena hari ini mungkin cuma kata-kata. Nah, besok bisa jadi kebijakan.
lusanya bisa jadi pembungkaman. Sejarah sudah berkali-kali juga mengajarkan demokrasi tidak mati langsung. Ya, mati pelan-pelan, dimulai dari pemimpin yang tidak mau dikritik. Dan satu hal lagi yang perlu diingat, rakyat itu bukan tamu di negara ini. Mereka bukan numpang, mereka pemilik sah republik ini. Jadi ketika rakyat mengkritik itu bukan tindakan tidak loyal, justru itu bentuk kepedulian paling nyata. Yang tidak peduli itu yang diam, Pak. Yang berbahaya itu yang tidak lagi mau bicara. Kalimat biar tidak gaduh juga menarik karena seolah-olah ketenangan itu lebih penting daripada kebenaran. Padahal demokrasi itu memang berisik. Ya memang selalu begitu dari dulu lagi. Justru dari kegaduhan itulah lahir koreksi. Contohnya Bapak beberapa kali mengoreksi kebijakan yang ingin dilahirkan. Tapi nggak jadi kan? Kebijakan yang lebih baik lahir dari keadilan. Kalau semuanya diam, itu bukan damai. Itu bisa jadi takut. Bayangkan kebalikannya. Kalau kemarin pidato Pak Presiden ngomong yang sebaliknya. Mungkin ya contohnya Pak Presiden bilang gini, saya dengar kritik kalian, ini data kami, ini langkah kami, dan kami terbuka untuk evaluasi. Pasti selesai itu masalah, nggak ada yang ribut-ribut kayak begini. Dan tidak perlu juga nyuruh orang kabur, tidak perlu sindiran, tidak perlu merendahkan. Itu namanya kepemimpinan. Karena pemimpin besar tidak sibuk membungkam suara. Ia sibuk menjawab. Dan yang paling ironisnya ketika kritik itu dibalas dengan kabur saja. Justru yang terlihat lemah bukan rakyat, tapi kekuasaan itu sendiri. Karena kalau kritik itu saja tidak tahan, bagaimana mau menghadapi krisis besar nanti? Jadi kritik ini jelas rakyat tidak butuh pemimpin yang paling keras suaranya. Rakyat butuh pemimpin yang mau mendengar. Nah, kalau setiap kritik dianggap gangguan, lama-lama yang tersisa cuma tepuk tangan kosong. Dan sejarah tidak pernah berpihak pada pemimpin yang hanya ingin didengar tanpa mau mendengar. Nah, semoga ya Pak Prabowo lebih selektif lagi lah untuk pidato. Jangan asal nyuruh aja orang kabur. Kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mas Anies. Oke, terima kasih. Ketemu lagi di cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.